klasik pemasaran. Xerox, perintis mesin fotokopi dunia. Hasil fotokopi yang tahan lama sangat mustahil pada era before Carlson atau BC. Sebelumnya, sistem fotokopi menggunakan teknologi termografi. Sayangnya, hasil fotokopi yang menggunakan teknologi ini tidak dapat bertahan lama. Chester Carlson mengubah industri setelah berhasil mengembangkan produk yang menjadi terobosan kala itu. Ia menyebut penemuan ini sebagai xerografi, suatu kata turunan dari bahasa Yunani yang memiliki arti tulisan kering. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1906 oleh Chester di New York. Sebelum memutuskan mendirikan perusahaan, Chester bekerja sebagai karyawan dari salah satu perusahaan elektronik dan dalam kesehariannya banyak berkecimpung dalam pengurusan hak paten. Pengalaman ini memberikan banyak manfaat bagi Chester di kemudian hari. Mengingat perusahaan yang membuat terobosan dan kemudian aplikasinya banyak digunakan di dunia bisnis tentu harus dilindungi dengan paten. Saat masih menjadi karyawan, Chester menemukan kesulitan dalam proses bekerja, terutama ketika hendak menyalin dokumen. Dalam pekerjaan yang ia tekuni saat itu, biasanya proses administrasi membutuhkan penyalinan dokumen dalam jumlah banyak, yang sebagian besar dikerjakan dengan tangan. Menurutnya, proses penyalinan ini sangat merepotkan bila dikerjakan secara manual dan menghabiskan banyak waktu dan biaya. Hal ini diperparah dengan kondisi Chester yang memiliki mata rabun dan mengidap artritis. Melalui pengalaman ini, ia melihat peluang membuat mesin yang dapat mempermudah proses penyalinan dokumen dengan lebih cepat dan murah. Chester pernah mencoba mengajak Eastman Kodak bekerja sama, tapi tampaknya Kodak kurang tertarik bergabung dalam riset pengembangan produk lebih lanjut. Mungkin Kodak menyesali keputusannya itu kalau melihat apa yang telah dicapai oleh pemikiran Chester saat ini. Karena Kodak tidak berminat, akhirnya Chester berusaha mengembangkan produk tersebut di perusahaannya sendiri. Pada tahun 1938, Chester berhasil mengembangkan alat yang dapat menyalin gambar dari satu kertas ke kertas yang baru dengan menggunakan listrik statis. Tentu penemuan ini memiliki potensi yang besar bila dikembangkan secara baik. Namun, awalnya penemuan ini sangat sulit dijual. Selama 10 tahun, Chester menawarkan ke banyak perusahaan. Sampai akhirnya suatu perusahaan kecil di kota New York bernama Halloween membeli hak untuk mengembangkan mesin xerographic. Halloween kemudian berganti nama menjadi Halloween Xerox, dan pada tahun 1959 meluncurkan Xerox 914 sebagai mesin fotokopi otomatis pertama di dunia. Dan pada tahun 1959 meluncurkan Xerox 914 sebagai mesin fotokopi otomatis pertama di dunia. Majalah Fortune menyebutnya sebagai produk paling sukses yang dipasarkan di Amerika Serikat saat itu. Pada tahun 1968, penjualan perusahaan mencapai 1 miliar US dollar dan perusahaan menjadi satu dari 100 perusahaan terbesar di Amerika Serikat. Sayangnya, Xerox selalu kuat terasosiasi dengan fotokopi. Berbagai upaya telah Xerox lakukan untuk menjauhkan citra Xerox dari sekedar produsen mesin fotokopi, tapi hasilnya tidak maksimal. Xerox bahkan telah mencoba melakukan diversifikasi dengan mengakuisisi perusahaan-perusahaan komputer, membuat faksimili, printer, dan produk-produk non-fotokopi lainnya. Upaya juga dilakukan melalui komunikasi iklan. Beberapa iklan menggunakan headline seperti "How to tell the real Xerox from Xerox copy" dan "This is not about copiers". Sebenarnya, saat itu Xerox telah menguasai satu dari 3 pilar peralatan kantor di Amerika Serikat. Pilar pertama adalah pilar telekomunikasi yang dikuasai AT&T. Lalu pilar input data yang dikuasai mesin TIC IBM dan pilar output data yang dikuasai Xerox. Tantangan Xerox saat ini adalah bagaimana menyiasati konvergensi teknologi yang sudah memungkinkan bagi satu produk untuk melakukan berbagai fungsi yang terintegrasi dengan peralatan elektronik lain. Pelajaran yang dapat kita ambil dari kasus ini adalah perusahaan sebaiknya menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk menghadapi persaingan, bukan sebaliknya membuang kekuatan yang telah dimiliki. Dengan menguasai satu pilar peralatan kantor saat itu, sebenarnya Xerox telah memiliki modal dan kesempatan baik untuk melakukan ekspansi pasar dan pengembangan produk. Sayangnya, keunggulan ini tidak sepenuhnya dimanfaatkan.